Halo semuanya, kami kelompok 1, kelas Kimia D 2020. Yang beranggotakan Alia Nur Hidayati, Nopita Putri, dan Nusaibah Iliyin Putri. Mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ari Rahmat Riyadi MPD, Universitas Pendidikan Indonesia. Kami akan membahas materi tentang manusia sebagai makhluk yang perlu dididik, dan dapat mendidik. Yuk simak videonya dengan baik. Secara faktual, kegiatan pendidikan merupakan kegiatan antar manusia, oleh manusia, dan untuk manusia. Itulah mengapa pembicaraan tentang pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang manusia. Dari beberapa pendapat tentang pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan, pada umumnya sepakat bahwa pendidikan itu diberikan atau diselenggarakan dalam rangka mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan ke arah yang positif, sehingga erat kaitannya antara pendidikan dengan manusia. Manusia dijuluki sebagai animal educandum atau makhluk yang dididik dan animal educandus atau makhluk yang mendidik karena pendidikan adalah hal yang penting yang merupakan kebutuhan setiap manusia dan selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk yang senantiasa terlibat dalam proses pendidikan, baik yang dilakukan terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri. Secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara manusia dengan hewan, bahwa manusia dapat dididik dan mendapatkan pendidikan. Adapun perbedaan lainnya antara manusia dengan hewan adalah hewan ketika dilahirkan memiliki kemampuan bertahan hidup. Ia juga merupakan makhluk biologis dengan kemampuan insting semata, sehingga ia bertindak menurut insting dan tidak bertanggung jawab. Hewan pun tidak mengenal etika, estetika, dan agama. Sedangkan manusia sejak lahir tidak berdaya, merupakan makhluk biologis, individual, sosial, dengan berbagai potensi yang pada dasarnya terbatas, namun tentu saja dapat terus dikembangkan. Selain itu, manusia juga bertindak menurut cipta, rasa, dan karsa, dan umumnya bertanggung jawab. Manusia juga mengenal etika, estetika, dan agama. Sehingga secara umum, manusia dan hewan dapat dibedakan berdasarkan insting yang diberikan kepada hewan untuk bertahan hidup dan akal yang diberikan kepada manusia untuk terus berkembang. Lalu, mengapa manusia perlu dididik? Seperti paparan sebelumnya, bahwa manusia diberi akal untuk terus berkembang, karena sejak lahir, anak manusia perlu dididik untuk memahami hal-hal yang baru. Manusia perlu dididik agar dapat berjalan, berbicara, bersikap, dan bertindak demi kemaslahatan hidupnya. Kemudian, bagaimana manusia dapat dididik? Sejak lahir, manusia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa akal dan potensi, sehingga manusia dapat terus berkembang dengan pendidikan yang diberikan oleh pendidik. Dimulai saat kita lahir, kita akan dididik oleh orang tua maupun keluarga kita untuk berdiri, berbicara, dan ilmu-ilmu bertahan hidup lainnya. Maka muncullah pepatah bahwa keluarga adalah madrasah pertama. Sebagaimana pada hakikatnya, manusia berasal dari suatu keluarga dan dapat membangun keluarga dan berperan sebagai seorang ayah maupun ibu. Karena pada dasarnya, manusia dilahirkan memiliki potensi dan hanya dibedakan oleh keadaan. Maka tiap individu bertanggung jawab atas pendidikan dirinya masing-masing dan harus memiliki kemampuan mendidik agar dapat melahirkan generasi yang berpendidikan. Pendidikan pada hakikatnya memiliki dua tujuan, yaitu membantu manusia untuk menjadi cerdas dan pintar
atau smart dan membantu mereka menjadi manusia yang baik atau good. Menjadikan manusia cerdas dan pintar boleh jadi mudah melakukannya, tetapi menjadikan manusia agar menjadi orang yang baik dan bijak tampaknya jauh lebih sulit atau bahkan sangat sulit. Sehingga dalam mendidik perlu dibekali ilmu, metode, dan pendekatannya agar dalam prosesnya tidak sekedar transfer of knowledge, tetapi juga transfer of values. Itulah mengapa sebelum kita melahirkan generasi baru atau bertanggung jawab dengan menjadi tenaga pendidik, kita perlu memahami bahwa pada dasarnya pendidikan itu tidak sekedar memberi ilmu pengetahuan, tetapi juga mentransfer nilai-nilai moral dan kebaikan. Keterkaitan bahwa manusia sebagai makhluk yang perlu dididik, dapat dididik, dan dapat mendidik adalah sebagai bukti bahwa manusia dilahirkan dengan akal untuk terus berkembang dan sebagai makhluk sosial yang saling berkegantungan satu dengan lainnya. Sehingga kita bertanggung jawab atas pendidikan diri kita dan juga generasi berikutnya dalam keberlangsungan hidup umat manusia. Nah, bagaimana? Sudah pahamkah kalian tentang materi manusia perlu dididik, dapat dididik, dan dapat mendidik? Semoga video ini bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam isi video ini. Sekian dari kami, terima kasih. Jangan lupa like dan bagikan jika video ini bermanfaat.